Newcastle United mungkin akan mengurungkan niatnya untuk mendatangkan Noni Madueke setelah Chelsea dikabarkan memasang harga selangit menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Football Insider, kubu Eddie Howe bersiap untuk mengajukan tawaran menarik bagi Ferran Torres sebelum batas waktu transfer. Menurut laporan Daily Mail, The Blues hanya bersedia menjual Noni Madueke dengan harga yang sangat mahal, yakni 60 juta euro. Sebelumnya Chelsea telah menghabiskan 29 juta euro bagi Noni Madueke dari PSV Eindhoven. Sedangkan Ferran Torres dikatakan hanya bernilai 25 juta euro sebagai pilihan yang jauh lebih murah bagi The Magpies. Football London melaporkan, ini sebenarnya langkah bisnis yang cerdas dari Chelsea. Berikan harga yang sangat tinggi pada pemain yang Anda yakini akan tampil bagus dan itu akan menjaga klub lain untuk merekrutnya. Noni Madueke kabarnya akan mendapat tempat di bawah asuhan Maresca meskipun ia gagal bermain 1 menit pun saat melawan Manchester City. Kemungkinan besar ia akan menjadi pengganti Raheem Sterling yang tak lama lagi akan meninggalkan Chelsea. Kendati demikian, Newcastle telah dikaitkan dengan Trevoh Chalobah minggu ini yang dikatakan memiliki nilai sekitar 25 juta euro. Transfer ini dilakukan sebagai upaya jika mereka gagal memperoleh bek milik Crystal Palace, Marc Guehi. Manajer The Magpies Eddie Howe mengakui ia tidak yakin mereka akan kembali untuk mengajukan tawaran kelima bagi bek tersebut. Laporan Football London menunjukkan bahwa The Eagles bertahan pada harga 70 juta euro setelah tawaran terakhir Newcastle senilai 65 juta euro ditolak. Kubu Newcastle yakin Trevoh Chalobah dapat memberi dampak positif untuk skuad Eddie Howe mengingat mahar sang bek jauh dari tuntutan Crystal Palace. Chelsea kabarnya sudah yakin akan melepas Trevoh Chalobah karena akan menjadi keuntungan murni bagi klub. Striker Manchester City Erling Haaland membeberkan hal yang membuatnya berseteru dengan Enzo Fernandez selaku kapten Chelsea. Erling Haaland ikut berkontribusi bagi kemenangan Manchester City lewat torehan 1 gol setelah membuka keunggulan timnya saat laga berjalan 18 menit. Erling Haaland dikatakan geram oleh tingkah laku sang kapten Enzo Fernandez. Konflik antara mereka terjadi ketika Manchester City mendapat sepak pojok. Kedua pemain terlibat kontak fisik sewaktu berusaha menyabut bola dan Haaland dijaga ketat oleh Enzo Fernandez sampai dibuat terjatuh. Tak hanya dibikin tumbang, bintang timnas Norwegia itu juga diprovokasi oleh Enzo Fernandez menurut kabar yang beredar. Erling Haaland pun tersulut emosi dan menunjukkan gestur marah kepada Enzo Fernandez. Bomber Manchester City tersebut sempat mengacungkan jari telunjuknya sembari melontarkan sebuah kalimat kepada sang kapten. Selepas pertandingan, Haaland pun membeberkan sikap Enzo Fernandez yang membuatnya naik pitam. Dia menginjak kaki saya setiap waktu, kata Erling Haaland seperti dikutip laporan BBC. Dia mendorong saya dan lain-lain, bukan cuma dirinya. Saya tidak tahu mereka mau apa, tapi saya rasa itulah yang mereka lakukan, kata Erling Haaland. Setelah pertandingan berakhir, Erling Haaland pun tersenyum lebar, sedangkan Enzo Fernandez harus kecewa dan tertunduk lesu pada kekalahan timnya. Pelatih Chelsea pun Enzo Maresca membela keputusannya memilih Enzo Fernandez menjadi kapten tim hanya sebulan setelah kasus rasis yang terjadi. Enzo adalah salah satu kapten tim ini, dia bukan satu-satunya. Kami punya Reece James, kami punya beberapa kapten lagi, kata Maresca dikutip dari laporan ESPN. Alasannya adalah karena saya bisa melihat rekan setimnya mengenalinya seperti referensi sebagai kapten. Dia juga sudah menjadi kapten di pramusim saat kami mengganti Reece James di pertandingan, kata Maresca. Salah satu pemain bintang Chelsea, Raheem Sterling, kini menghadapi ketidakpastian terkait masa depannya. Setelah absen dalam kekalahan 2-0 melawan Manchester City, Raheem Sterling meminta klarifikasi mengenai posisinya di Chelsea untuk masa depannya. Meskipun sebelumnya Maresca telah menyebutkan bahwa Raheem Sterling sebagai pemain penting, keputusan untuk meninggalkannya di luar skuad mengejutkan banyak pihak. Kami selalu melakukan dialog positif dengan Chelsea terkait masa depan Raheem Sterling. Kami berharap dapat memperoleh kejelasan tentang situasi ini. Sampai saat itu, kami akan terus mendukung keinginan Raheem Sterling untuk memulai musim baru dengan positif, bunyi pernyataan pihak sang pemain. Enzo Maresca sebagai pelatih pun menjelaskan bahwa absennya Raheem Sterling dalam pertandingan adalah hasil dari keputusan teknis. Dalam wawancara pasca pertandingan, Enzo Maresca menyatakan bahwa keputusan ini tidak lebih dari sekedar manajerial terkait ukuran skuad yang sangat besar.
Menurut sang pelatih, dalam skuad yang memiliki 30 pemain, beberapa pemain harus meninggalkan klub karena keterbatasan ruang. Saya ingin Raheem Sterling, tetapi saya juga ingin semua 30 pemain yang kami miliki. Namun tidak ada ruang untuk semuanya. Jadi untuk beberapa pemain mereka harus pergi, kata Maresca. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak menyertakan Sterling bukanlah indikasi langsung dari penilaian negatif terhadap kemampuannya, melainkan lebih kepada kebijakan strategis tim. Seiring dengan ketidakpastian di Chelsea, ada spekulasi mengenai potensi kepindahan Raheem Sterling ke klub lain. Juventus dikabarkan sebagai salah satu klub yang menunjukkan minat terhadap jasa pemain Inggris tersebut. Sebagai gantinya, Chelsea akhirnya menyelesaikan negosiasi rumit mengenai kembalinya Joao Felix ke kubu Chelsea. Semua pihak yang terlibat mencapai kesepakatan untuk merekrut kembali Joao Felix ke London Senin 19 Agustus 2024. Sesuai cuitan pakar transfer Fabrizio Romano, kesepakatan tercapai dengan melibatkan agen sang pemain Jorge Mendes. Penyerang timnas Portugal itu menyetujui kontrak hingga Juni 2030 dengan opsi penambahan tahun berikutnya. Sejumlah fans Chelsea kini membela sang pemilik klub Todd Boehly. Kini pengusaha Amerika Serikat tersebut tak lagi menjadi kambing hitam utama atas situasi Chelsea yang semakin kacau. Sejumlah fans Chelsea kini lebih menyorot Behdat Eghbali sebagai pemilik Clear Lake Capital yang memegang saham lebih besar di Chelsea. Saat Chelsea dikalahkan Manchester City, Todd Boehly menjadi sorotan gara-gara meninggalkan kursi penonton sebelum laga berakhir. Dari beberapa foto yang beredar, Todd Boehly awalnya duduk di depan ruang eksekutifnya. Terlihat Todd Boehly sepertinya tak sanggup menonton laga sampai selesai setelah Manchester City menang 2-0 dengan gol Erling Haaland dan Mateo Kovacic. Tepat setelah gol mantan pemain Chelsea itu, Todd Boehly kedapatan mengemasi barang-barangnya dan kembali masuk ke ruangannya. Kala itu Todd Boehly terburu-buru berusaha melewati orang-orang di sampingnya. Memang laga perdana Chelsea kali ini bukanlah awal atau pembukaan yang baik bagi klub yang dimilikinya. Meski masih banyak fans yang menghujatnya, sebagian fans membela Todd Boehly dan lebih menyalahkan Behdat Eghbali. Dua tokoh penting Chelsea itu sebelumnya juga sempat dikabarkan tidak sedang dalam hubungan yang baik-baik saja pada Maret 2024 lalu. Sang pelatih Enzo Maresca mengaku cukup puas dengan performa timnya. Ia menilai pasukannya bisa menyaingi Manchester City dan tampil lebih baik dari mereka dalam beberapa momen. Maresca juga tak menampik bahwa Manchester City tampil lebih klinis ketimbang Chelsea, ditambah lagi pasukan Pep Guardiola bisa mengatur tempo dengan lebih baik.